Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Juga kalian diberikan kesehatan, ya, diberikan tambahan kecerdasan, sehingga kalian dapat mengikuti pelajaran-pelajaran secara virtual ini dengan baik. Memang model virtual ini agak lumayan susah, apalagi kalau kalian tidak terbiasa. Waktu di SD kalian tidak terbiasa, ya memang pasti akan agak lebih sulit, tapi Bapak harap dengan membiasakan diri, pasti kalian bisa. Anak-anak sekalian, metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah menggunakan video-video pembelajaran. Kenapa kok Bapak menggunakan video-video pembelajaran model ini? Karena ini adalah pilihan yang memang Bapak buat, Bapak tentukan, karena dengan metode ini harapannya ini biaya yang paling murah dibandingkan jika kalian harus bertatap muka dengan Bapak menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Pasti itu akan menyerap banyak kuota kalian. Dengan video ini mudah-mudahan ini biayanya akan sedikit agak murah dan bisa kalian setel berulang-ulang sampai kalian mengerti, gitu ya. Jika dibandingkan dengan Zoom hanya sekali kalian biayanya cukup besar. Nah, kalau ini kalian bisa download, setelah itu kalian setel berulang-ulang sampai kalian paham. Jadi paling tarik biaya downloadnya aja sedikit agak ini, tapi bisa kalian ulang sampai kalian paham. Harapan Bapak kalian bisa save semua video-video Bapak, sehingga nanti pada waktu ulangan kalian tinggal setel saja video-video itu. Mudah-mudahan seperti tatap muka secara langsung, biayanya juga murah. Itu kan. Beda dengan kita pakai Google Meet atau Google Zoom, itu biayanya akan mahal. Ya. Memang ada beberapa kendalanya kalian tidak bisa bertanya secara langsung. Nah, itu ya anak-anak, itu kendalanya. Tapi di sini Bapak sudah berikan aplikasi WA, nomor WA untuk diskusi kalian. Baiklah anak-anak sekalian, materi kita yang pertama pengertian ruang dan interaksi antar ruang sudah kita bahas pada video 1. Bisa kalian setel lagi nanti kalau kalian kurang paham. Nah, pada video 2 ini kita akan membahas tentang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Kita akan bahas sedikit-sedikit aja. Kalau banyak-banyak nanti pusing kalian. Sedikit-sedikit aja. Tapi asal rutin, insya Allah akan mudah. Nah, tujuan kita adalah setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kalian dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Hanya itu saja. Nggak banyak gitu. Nah, ini pemahaman ruang melalui peta di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah gambar peta penduduk Indonesia tahun 2016. Komponen-komponen peta itu apa saja? Nah, inilah komponen-komponen petanya. Yang ini adalah judul peta. Judulnya Peta Kepadatan Penduduk Indonesia tahun 2016. Ini judul peta. Yang ini adalah garis koordinat. Ini garis bujur, ini garis lintang. Garis lintang ini yang tidur, garis bujurnya yang berdiri. Ingat-ingat itu ya. Nah, yang ini adalah lambang orientasi. Ini ada utara, selatan, ini penunjuk arah mata angin, ini lambang orientasi. Nah, yang ini seperti tongkat tidur ini, nah, ada hitam-hitamnya. Ini namanya skala. Ini skala batang namanya. Skala batang. Nah, ini ada simbol-simbol kota. Nah, ini nama-nama kota disebut lettering. Nah, ini adalah garis tepi. Nah, peta harus ada garis tepinya, ya. Nah, ini sumber peta. Peta dibuat oleh siapa, dari mana, tahun berapa. Ya, harus ada sumbernya. Nah, ini yang disebut dengan legenda. Legenda ini menggambarkan kondisi peta. Oke, anak-anak. Nah, oke. Tuh
Bapak ini kan supaya kalian paham. Lalu berikutnya, nah di sini kita akan jelaskan masing-masing penjelasannya di sini. Ini ada di buku BOS. Kalian semua punya ya buku BOS sudah dibagikan. Nah, simbol-simbolnya ini seperti ini. Ini adalah lambang ibu kota negara dan sebagainya. Ini gunung berapi dan sebagainya. Ini ada di buku BOS. Nanti kalian bisa baca lagi untuk lebih jelas. Bapak hanya mengantarkan saja. Ini ada di legenda ya anak-anak ya. Nah, ini gambar sungai, ini jalan raya, simbol seperti itu. Kalian bisa baca lagi lebih jelas di buku. Lah, terus ini warna-warna tadi sudah ada ya di warna-warna. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu lambang kepadatan atau dataran-dataran kondisi dataran. Tapi kalau tadi kita berbicara tentang kepadatan penduduk, dia semakin merah, dia semakin padat. Nah, itu anak-anak ya. Nah, ini gambar danau, lambang rawa, dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal. Anak-anak ingat ya, garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta yang berbentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, ini ya, ini garis hayal. Jadi memang ini dibuat untuk menentukan berapa jaraknya. Yang berdiri di garis bujur, yang tidur ini adalah garis lintang. Itu ya anak-anak ya supaya tahu. Nah, itu sebutnya koordinat peta. Garis koordinat ini sangat penting. Nah, peta kalau nggak ada koordinatnya repot ya. Pada peta karena apa? Menunjukkan lokasi peta. Nah, nanti kalau kamu tanya berapa titik koordinat Indonesia. Nah, di sini ada nih ya. Nah, ini ada angka-angkanya ini. Nah, ini adalah untuk menentukan kondisi atau letak satu negara atau satu daerah. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, ini supaya kalian tahu. Nah, itu. Ini legenda tadi kan ada ya. Nah, legenda yang lebih lengkap akan seperti ini. Kalau ini kan legenda yang sifatnya sederhana karena petanya pun peta sederhana. Itu ya. Nah, sumber peta tadi itu sudah disampaikan sama saya. Oh, Bapak, yaitu peta itu adalah legenda peta itu keterangan pada peta. Nah, oke anak-anak. Nah, itu informasi yang bisa Bapak sampaikan tentang peta. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang letak dan luas Indonesia. Oke, kita ini kan kembali. Ini gambar petanya ya, ini kondisi Indonesia. Nah, oke. Nah, sekarang pengaruh posisi geografis Indonesia dalam kehidupan. Nah, ini supaya kalian tahu. Nah, ini. Tapi ini kalau Bapak jelaskan ini kalian malah bingung. Jadi lebih baik Bapak jelaskan melalui bukunya saja. Kalian soalnya pegang buku kan. Sambil Bapak jelaskan, harapan Bapak kamu bisa melihat bukunya. Letak Indonesia. Letak Indonesia di muka bumi. Nah, ini kita lihat. Itu ada dua ya. Ada letak secara geografis, ada letak secara astronomis. Letak Indonesia secara geografis, Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, dua benua dan dua samudra. Ini kalau kita lihat ini peta Indonesia. Ntar saya Bapak besarkan dulu supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, Bapak besarkan dulu. Oke. Nah, supaya lebih jelas kalian. Nah, ada jelas ya, besar ya. Ini adalah peta Indonesia. Nah, kita berada di dua benua. Ini benua Asia, ini adalah benua Australia. Di dua samudra, ini samudra India, yang ini adalah samudra Pasifik. Nah, berdasarkan letak geografisnya Indonesia akan seperti itu. Jadi ini merupakan satu keuntungan bagi Indonesia. Nah, itu secara geografis anak-anak ya, ingat ya. Secara geografis kita berada di antara dua benua dan dua samudra, tapi secara astronomis, nah secara astronomis ini yang di garis ini nih. Nah, Indonesia berada pada, kita lihat nih, letak Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai dengan
141 bujur timur. Nah, antara ini sampai ini. Gitu ya. Dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Terus satu lagi 23 derajat 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini harus kalian hafal nih, itu letak astronomis. Berdasarkan letak astronomis ini, Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Gitu anak-anak. Jelas ya? Tuh. Nah, oke. Kenapa kok iklim tropis? Ya karena kita posisinya memang berada di sana. Nah, oke anak-anak, ini kita akan jelaskan lagi. Nah, berdasarkan pembagian waktunya, Indonesia dibagi menjadi 3. Waktu Indonesia bagian timur, bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Berdasarkan perilaku angin itu mengalami pembelokan pasat di daerah ekuator. Ya, baca lagi di buku kalian ada. Nah, terus pergantian musimnya ini 6 bulan sekali dan kita hanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Ini dipengaruhi oleh angin muson. Dipengaruhi oleh angin muson anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan berikan beberapa tugas kepada kalian gitu ya. Beberapa tugas, nanti tugas itu bisa kalian buka di video Bapak juga ada di video ini. Nanti kita juga nanti bersumber pada buku yang kalian bukunya juga harus dibaca. Jadi Bapak buat video ini hanya mengantarkan kalian. Tapi tetap kalian harus membaca buku gitu ya. Nah, Bapak buat video hanya sifatnya ringkas-ringkas saja gitu. Nah, untuk selebihnya, untuk lebih lengkapnya kalian harus membaca buku. Ingat anak-anak, tidak boleh malas gitu ya. Nih, berdasarkan letak geografisnya Indonesia sangat diuntungkan dari wilayah. Kenapa? Ya jelas kita berada di 2 wilayah yaitu benua Asia dan benua Australia ini jelas ini merupakan jalur perdagangan. Orang kalau mau jualan ke sini kan lewat Indonesia, gitu ya. Nah, baik batasan udara maupun batasan laut itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Nah, itu anak-anak video yang Bapak sampaikan. Belajar kita sampai di sini saja. Bapak rasa cukup. Bapak tidak akan panjang-panjang sebagaimana video 1, video 2 juga tidak akan panjang. Harapan Bapak singkat, padat, kalian paham. Itu saja anak-anak. Bapak rasa cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Itu saja anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.